Ini cahayanya cakep banget. Aku di situ gini. Bagus ya, Len? Biasanya gelap ya, Len? Ya, Lena deh. Mengagumi diri sendiri ketahuan nih. Lagi bercanda sama Anita ini. Aku satu tempat sama Anita, jadi lagi bercanda-candaan. Lupa nggak di mute. Soalnya teman-teman biasa kami suka bercandaan gitu. Oke, kami belum bisa praktek, masih sering diikutin sama Ucil. Nggak apa-apa, Mbak. Lihat aja dulu. Santai aja, Mbak. Ya, 1 menit lagi ya, teman-teman. Sekali lagi yang baru masuk, selama kelas ini silahkan mic-nya di-mute. Kalau punya pertanyaan, langsung aja ketik di yang chat di bawah itu. Nanti setelah praktek akan dijawab oleh Kak Lena. Begitu. Habis kelas ini, kelas yang di grup WA akan dibuka ya. Akan dibuka, jadi bisa langsung tanya-tanya di sana. Oh iya, lupa. Jadi, mulai besok ya, Kak Lena ya? Mulai besok, Kak Lena itu ada pelatihan di Jogja, ya, Kak Lena? Iya, betul. Jadi pelatihannya itu dari pagi sampai sore. Jadi mungkin Kak Lena baru bisa jawab tuh setelah maghrib, setelah jam 6 lah ya, Kak Lena ya? Ya, saya bisa jawab nanti jam 6. Ingatkan aja ya, kan ada ya. Ya, nanti saya akan bantu sama Kak Anita gitu. Tapi jangan heran kalau siang-siang Kak Lena nggak jawab karena dia lagi pelatihan. Iya. Jago, jam 1. Oke, jam 1 kan ada. Yuk, kita mulai. Aku buka dulu ya. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya di sini. Ini udah direkam kan ya? Untuk Mas Ina ya? Sudah. Soalnya yang lalu lupa ngerekam. Ya, terima kasih udah hadir. Sekali lagi aku ulangin bahwa sebaiknya dalam kelas ini, bukan sebaiknya, mic-nya dimatikan saja supaya bisa dengar penjelasannya Kak Lena, nggak tumpang tindih. Kalau punya pertanyaan, silahkan ketik di yang chat di bawah itu. Nanti kami akan jawab setelah Kak Lena selesai praktek, gitu ya. Silahkan Kak Lena, dimulai saja. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah yang datang hari ini tepat waktu. Terima kasih Kanada sudah menemani dan Kak Anita ya. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama yang kita mau buat sabun mandi itu adalah kita persiapkan alat dan bahannya. Ya, kameranya aku turunkan dulu ya. Oke. Nah, ini adalah soda api yang sudah sesuai dengan rumusnya, resepnya yaitu 130 soda api dan air sekitar 285. Ini dalam sudah suhu ruang ya. Nah, menggunakan bahan plastik yang tahan panas. Nah, ini adalah minyak kelapa yang sudah kami timbang sekitar 750 gram ya. Lalu ada pewanginya. Boleh beli di Java Shop. Pewangi ini yang fragrance oil, kebetulan memang adanya fragrance oilnya. Terus ini adalah pewarnanya nih. Pewarnanya ini dari jenisnya Mika, ini udah lama banget ini. Jadi sayang banget kalau nggak dipakai-pakai. Kami sih menyarankan kan pigmen, tapi yang pigmen itu biasanya kami jual untuk pigmen. Yang ini yang pertama-tama awal sekali kami beli itu Mika. Sayang tapi kalau nggak digunakan. Lalu ada soda api. Ya, soda apinya yang aku bilang waktu itu ada yang granul, ada yang kristal. Dan kristal itu bisa beli di toko-toko material atau toko kimia, ya. Jadi ini yang granul biasanya ini jual di toko online gitu. Lalu pastikan juga alat-alatnya itu adalah kacamata pelindung, ya. Kalau memang yang kayak Kanada gitu udah biasa pakai kacamata sih nggak apa-apa, nggak usah pakai kacamata yang biasa gitu aja juga nggak apa-apa. Yang penting untuk melindungi mata kita. Lalu pengocok seperti telur atau bikin kue. Ini kan ada tuh yang oval. Nah, aku sarankan menggunakan yang kayak gini tuh supaya tercampur rata dan nggak terlalu lama mengocoknya. Jadi waktu pertama-tama aku bikin sabun tuh ada pengocoknya yang oval kocokan telur, itu lumayan lelah.
sampai 30 menit. Kalau ini aku jamin sih nggak terlalu lama. Ya. Terus lap, jangan lupa. Lap ini lap yang untuk kalau misalkan belecetan atau apa. Terus sendoknya harus steril ya. Sendok itu harus steril. Maaf, stainless. Lalu ini lidah ya, lidah mertua bukan sih. Ini mah lidah untuk masak kalau ibu-ibu ya. Jangan tegang ibu-ibu, bapak-bapak yang melihat. Lalu ada sarung tangannya. Nah, kita menggunakan sarung tangan. Terus masker, itu pasti masker itu ketika kita menuang soda api, karena soda api itu kan menguap. Nah, kita harus menggunakan masker, kacamata. Dan ketika kita ngocok pun gitu ya, khawatir. Sebenarnya sih kalau ketika ngocok nggak terlalu soda apinya nggak terlalu menguap sekali sih. Jadi kacamata ini digunakan ketika menuang soda api dan masker ini ya, gitu ya. Lalu kita mulai ya. Oh, ini yang pasti cetakan. Kalau cetakan yang teman-teman kemarin pada bilang, beli di toko online, ada yang seperti ini, ada kayu. Kalau ini kayunya kami bikin sendiri, ada yang udah dijual dengan kayunya juga, yang silikon, gitu. Ada yang kalau teman-teman mau menggunakan yang plastik bubble wrap dengan kotak kardus biasa, itu bisa menggunakan itu. Oke, siap-siap ya, aku mau praktiknya. Oke. Nah, pastikan kita menggunakan sarung tangan dulu. Dan menggunakan tangan panjang. Oke, setelah itu aku menggunakan, jangan lupa menggunakan masker ya, agar baunya itu tidak terlalu nguap. Oke, kita menggunakan alat pelindung diri ya. Oke, tunggu. Kacamatanya ini agak rusak. Boleh menggunakan kacamata itu, boleh kacamata yang biasa. Yang penting adalah kita mata dan oke, siap-siap ya. Ini nih, ke sini nih. Oh. Oke, kita tuang. Lalu kita siap aduk. Nah, sudah like fresh nih, sisi-sisinya masih terang, belum teremulsi semua. Kalau like fresh gini, hampir kalau like fresh gini, kita sebenarnya udah bisa memasukkan. Nah, cara mengaduknya juga, cara mengaduknya itu harus sempurna ya, semuanya teraduk. Jadi benar-benar teraduk semua. Nah, ini udah like trace nih. Nah, sudah like trace. Like trace itu kayak gimana kalian? Like trace itu ketika soda api dan minyak itu belum sempurna sekali untuk untuk teremulsi. Jadi masih ada minyak-minyak sedikit tapi di sisi-sisinya. Ya. Lalu kita siapkan yaitu pewanginya. Nah, karena kita mau menggunakan pewarna, sehingga kita gunakan pewarna dan baskom untuk memisahkan adonannya, ya. Oke, untuk yang satunya pewarna sedikit saja cukup, ya, jangan sampai setengah, tapi tergantung ya, tergantung selera teman-teman masing-masing. Lalu ini kita siapkan pewanginya, karena hari ini kita menggunakan yang sandalwood ini pewanginya, ya. Oke. Lalu karena ini kebesaran, aku harus buka begini. Nah, setelah ini sekitar
kalau aku biasanya menggunakannya itu sekitar 2 sendok ya, tapi itu tergantung dari selera teman-teman. Nggak menggunakan pewangi juga sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Nah, diaduk kembali sampai emulsi juga semuanya. Sampai tres itu kondisinya semua minyak dan soda api nih seperti ini, teremulsi ya. Udah nggak ada minyak-minyak lagi ya kalian ya? Iya, sudah tidak ada minyak-minyak lagi, lalu kita tuang. Nah, lalu setelah ini kita baru yang warnanya. Nah, ini sudah, maaf ya, berisik ya. Kita ketuk-ketuk dulu ya. Nah, ini udah keras banget nih. Jadi udah. Fragrance-nya yang ini ya, fast stress ya Kalena ya? Ya, yang fast stress. Ya, kan jadi, biasanya kita pakai bunga-bungaan. Ya, fragrance itu, fragrance oil juga hati-hati ya teman-teman. Hati-hatinya tuh maksudnya kadang-kadang adonannya lembek, cair banget. Begitu dimasukin fragrance oil yang fast stress, dia langsung mengentalnya cepat banget. Langsung ini. Nah, yang ini kita masukkan pewarnanya. Nah ya, pewarnanya secukupnya saja. Ini juga selera, mau 1 sendok teh ya, atau setengah sendok makan. Lalu kita aduk sampai fresh juga. Fresh itu seluruhnya teremulsi ya, sampai sisi-sisinya tuh tidak ada minyaknya. Oke, sudah teremulsi. Aku pindahkan ke sini. Oke, lihat ya. Nah, di sini kalau kalian mau hias-hias atau kalian kasih tabur-tabur bunga, silakan, bunga-bunga yang kering tapi ya. Silakan di sini. Nah, biasa sih kami rata gini supaya pokoknya masing-masing punya selera lah ya untuk mendekorasi sabunnya. Kalau kami biasanya lurus kayak gini sih, kalau saya senang lurus seperti ini. Akhirnya nanti, nah ini tinggal tunggu mereka tersaponifikasi. Paling sekitar ini ya, 2 hari. Oke, kelihatan ya teman-teman. Selesai praktiknya. Ya, yang bawah tadi dikasih fragrance oil langsung kental banget. Yang atas itu nggak dikasih fragrance oil, dia masih agak cair ketika dituang. Jadi ketika memasukkan fragrance oil, kita kadang-kadang mesti mengenali sendiri. Kadang-kadang ada fragrance oil yang bikin fast stress, ada yang enggak, ada yang malah bikin lambat. Nah itu tergantung merek ya Kalena ya? Betul, tergantung merek dan tergantung juga jenis. Seperti bunga-bungaan itu biasanya lebih cepat stressnya, betul. Nah, aku mau kasih tips yang waktu aku udah share. Nah, ini kan masih ada sisa-sisanya nih, ya. Nah, masih sisa-sisanya ini jangan langsung dicuci, tunggu aja 2 hari sampai mereka mengeras. Setelah itu kita jadiin dipisahkan terjadi cucian baskom tersebut juga bisa, atau ditaruh gitu, karena kalau terlalu banyak kita taruh aja di tempat, bisa jadi sabun gitu. Mau sabun-sabunnya kayak remahan gitu loh. Yeah. Ya, contohnya aku ada nih contohnya. Jadi kalau teman-teman, jadi jangan langsung dicuci, nanti berminyak, dan setelah nyucinya tuh kita tuh kayak ada kelupas kulitnya gitu. Jadi tunggu aja 2 hari. Tapi kalau mau besoknya mau digunakan, pastikan kita kita bersihkan dulu. Nggak perlu dicuci lagi, sebenarnya sih nggak masalah. Yang penting dibersihkan sisa-sisa sabunnya. Nah, ini remah-remahan sisa-sisa sabun yang ada di baskom-baskom kita kalau setelah kita buat sabun. Nah, kita masukkan dan kita kumpulkan. Jadi bisa kita gunakan lagi. Gitu teman-teman. Oh iya, mungkin aku bisa ini, kalau kayak tadi teman-teman lihat Kalena ngocok paling cuma berapa ya, 10 menit ya Kalena, nggak nyampe ya? 10 menit.
Nanti kalau teman-teman praktek 10 menit belum trace jangan khawatir. Biasanya Ya, kalau betul, kebetulan betul. ngocoknya lebih lama biasanya, bisa sampai 45 Betul, menit, setengah jam. betul. Ini karena karena aku mungkin sudah biasa dan suka macul ya, jadi ngocoknya tuh udah biasa teman-teman. ya, jadi jangan khawatir. Oh, sama ini kocokan yang kayak balon ya, apa sih kocokan yang biasa bikin Yang balon ya, yang oval itu lebih lama. Betul, itu lebih lama daripada yang tadi saya bilang. Ini yang seperti spiral gini, itu lebih cepat dan mudah kita ngocoknya. Iya. Ada lagi yang mau ditambahin Kak Rena? Kalau nggak kita bacain pertanyaan? Cukup. Oke. Teman-teman yang mau bertanya langsung tulis di kolom chat ya. Nanti aku baca ini. Yang pertama dari Mbak Maya Jogja. Saya cukup sering bikin sabun, tapi bukan dari migel. Mau tanya, setelah kuring dan penyimpanan, seperti berkeringat sabunnya, keluar butir-butir air atau berembun. Kira-kira apa ya dan bagaimana mengatasinya? Itu biasanya sih bukan embun air sih ya, itu minyaknya sih. Itu biasanya minyaknya, karena airnya itu udah menguap. Jadi itu adalah minyaknya. Jadi itu karena biasanya fall stress atau memang ada sisa minyak yang tidak teremulsi. Jadi nggak apa-apa, diangin-angin aja, lama-kelamaan minyak itu juga tidak banyak gitu, lama-kelamaan mereka juga akan meresap gitu atau menguap. Atau teman-teman kalau misalnya sebenarnya pas ngaduk udah bener nih, dia terus tapi pas di curing tetap berkeringat, itu biasanya karena kelembapan lagi tinggi di suhu ruangannya, kelembapan lagi tinggi. Betul. Jadi si gliserin di dalam sabun itu dia sifatnya menarik air. Jadi ketika kelembapan tinggi, si sabunnya menarik air dari sekitar udara. Nah itu cuma tinggal dilap aja, nggak masalah. Kalau kita kan humid, kalau nggak mau terjadi itu ya dimasukin ke tempat ruangan ber-AC. Cuma kan sayang ya AC-nya. Iya, atau dilap aja nggak apa-apa. Atau misalkan dimasuk kotak dan masukkan ke kulkas gitu juga bisa gitu. Oke, tapi ya diangin-angin biasa juga sebenarnya nggak apa-apa, teman-teman. Tinggal dilap aja sih. Gagal. Ya, itu bukan gagal tapi ya. Iya. Masih bisa digunakan. Next ya, Kak Lena. Oke. Kalau pakai minyak jelantah, apakah takarannya sama? Kalau memberi, itu aja dulu deh. Kalau menggunakan minyak jelantah, takarannya sesuai dengan resep. Yang resepnya itu misalkan minyak jelantahnya coconut oil atau palm oil, yang menggunakan coconut oil dan palm oil dimasukkan minyaknya tersebut gitu. Nanti akan ketahuan berapa soda apinya dan berapa airnya. Iya, karena setiap jenis minyak punya sifat yang berbeda ya, karena ya. Iya, karakteristik yang berbeda, betul. Jadi akan menghasilkan resep yang beda, teman-teman. Jadi kalau mau bikin resep, ya tinggal minyak jelantah itu tinggal dilihat aja minyak jelantahnya dari apa. Kalau dari minyak sawit, masukin palm oil. Kalau di resep itu ya? Iya, palm oil, betul. Kalau pakai minyak sawit berarti masukinnya palm oil. Kalau minyak jelantahnya dari kelapa, berarti ya masukinnya coconut oil, gitu aja. Kalaupun misalkan ada teman-teman yang palm oilnya sama palm oil dan coconut oilnya udah tercampur, misalkan minyak jelantah udah tercampur, bisa teman-teman jadi bikin resepnya itu ya palm oil 50%, walaupun nggak tahu ada berapa persen, tapi kita sama ratakan aja udah 50%, berarti coconut oil 50% gitu. Kalau udah terlanjur tercampur tapi nggak tahu perhitungannya berapa gitu. Oke, next Kak Lena, masih dari Rian. Kalau memberi pewarna menggunakan bubuk kopi, takarannya seberapa banyak? Karena karena merubah aroma juga. Oke, biasanya kalau bubuk kopi aku buat sih memang sebenarnya kan selera. Aku waktu itu sih untuk 750 gram itu sekitar 3-4 sendok makan. Sama seperti coklat atau charcoal, nah itu seperti itu. Dan memang aromanya memang namanya alami ya, tidak sepanjang variabelnya itu tidak sepanjang seperti fragrance oil gitu. Jadi ya memang masanya dia sebentar gitu. Nggak terlalu wangi ya Kak Lena ya? Iya, nggak terlalu wangi, tapi
Kalau itu kan selera ya, wangi itu sebenarnya selera. Oke. Berikutnya dari Feby Liana. Kalau mau bikin sabunnya ada scrub dari kopi atau beras, dimasukinnya waktunya kapan? Ketika light trace seperti pewarna waktu aku kasih, sama aja. Seperti itu. Ya kayak tadi ya, udah mau dituangin ke cetakan ya Kalena ya? Ya, betul. Oke. Terus dari Fitri. Beli cetakannya di mana, Kak? Saya cari di online, kebanyakan dari luar negeri. Oh, yang kemarin dikasih tahu kuncinya itu cetakan sabun silikon gitu. Iya, iya. Itu biasanya muncul di Tokopedia. Sama mungkin teman-teman kalau jauh dekatnya. Ya, kalau nyari di marketplace bisa cari filternya dinyalain. Ada tuh jadi bagian filter di onin. Jadi kita bisa cari di daerah mana aja gitu. Jadi yang luar negeri nggak usah dipilih. Di dalam negeri banyak kok yang jual. Iya, betul. Banyak banget. Malah lucu-lucu lagi bentuknya. Kalau kami karena memang senangnya gede-gede, jadi yang langsung kotak. Ada yang lucu-lucu, bunga-bunga, ada ikan-ikan, macam-macam. Ini mungkin teman-teman banyak nyarinya di, sorry sebut merek ya, biar gampang. Ini mungkin nyarinya banyaknya di Shopee. Kalau di Shopee kan memang banyak toko luar negeri. Kalau mau nyari biar gampang nyari Tokopedia dulu. Nah itu kan ada nama tokonya. Nanti nama tokonya cari lagi di Shopee. Udah gitu aja. Kalau bingung pakai filter. Tapi sebenarnya pakai filter itu bisa nanti hasilnya toko-toko yang keluar di lokal aja, di Indonesia aja atau di daerah kita aja. Yang dekat. Terus oh ini tadi ada yang ngasih tahu tadi Wish yang buat ngocok, yang buat kue namanya balon Wish. Oke, ya balon Wish ya. Iya, yang itu lebih lama ya karena ya. Yang itu lebih lama banget. Dulu pertama kita buat tuh menggunakan balon Wish itu, aduh, PR banget deh. Tapi ya kalau emang rajin bikin kue mungkin cepat kali. Udah terlatih. Oke, next ya. Betul. Dari Indah Ariana. Pengocoknya udah biasa, bisa, betul. Iya. Next ya, Kalena. Siap. Dari Indah Ariana. Kalau kita mau buat sabun mandi untuk kulit kering atau berminyak, campurannya apa aja? Bisa lihat referensi di mana? Nah, kalau untuk sabun untuk kulit yang kering atau berminyak itu kita lihat di set value-nya itu di shop kalkulator, teman-teman. Jadi hard oil-nya kalau yang untuk kulit kering berarti hard oil-nya yang lebih banyak gitu. Nah, kalau yang kulit yang berminyak berarti yang sorry terbalik, soft oil-nya yang lebih banyak kalau yang kulitnya itu kering. Tapi kalau kulitnya yang berminyak berarti yang hard oil-nya yang lebih banyak gitu. Jadi bisa teman-teman hitung sendiri resepnya. Itu yang di shop kalkulator itu cukup membantu, jadi kita bisa bikin resep sesuai dengan jenis kulit kita sendiri. Atau nggak lihat di range bawah itu ya Kalena ya. Kalau yang kulit berminyak ya, berarti cleansing-nya bisa tinggi. Tapi kalau kulit kering berarti moisture melembabkan lebih rendah, lebih ya, tinggi gitu. Conditioningnya betul. Gitu. Jadi lihat di conditioningnya itu berarti untuk kulit yang kering atau yang kering berarti conditioningnya yang tinggi gitu. Pokoknya lihat di pas di view resepnya itu kelihatan. Jadi teman-teman sebelum bikin, jadi udah bisa otak-atik dulu tuh resepnya, disesuaikan dengan jenis kulitnya. Iya. Oke, next ya. Next kan ada pertanyaan lagi? Tunggu, ada merek pewarna dan parfum apa aja ya? Kalau merek pewarna itu kita yang tadi bilang kata kuncinya itu pigment shop untuk pembuatan sabun. Kita nih karena stok terakhir aja ini Mika. Lena, kamu di mute. Ke mute, Len. Halo? Iya, tadi suara aku mute ya? Hah? Oke.
Ulang lagi karena merek, pewarna, dan parfumnya apa aja? Kedengeran suara nada nih. Kedengeran. Kok aku nggak kedengeran? Pewarna dan mereknya apa aja? Oke, kalau merek kita nggak mereferensikan salah satu merek sih, Kak. Jadi semuanya merek. Ini karena kebetulan aja kita ke Java Shop gitu. Nah, itu nggak dikasih merek oleh mereka apa mereknya gitu. Jadi yang penting adalah cosmetic grade aja. Ya. Dan untuk pewangi juga sama, mau menggunakan essential oil atau fragrance oil yang memang untuk apa basicnya tuh disesuaikan dengan kantong dan sesuaikan dengan misalkan jenis oil, essential oilnya merek-mereknya macam-macam, bebas sih merek sih, kita nggak pakai brand merek apa gitu. Selama ini kita beli di Java Shop karena dia paling cepat responnya ya, karena ya. Paling cepat. Jadi kita kadang-kadang kalau stok lagi habis, hari itu juga kita order, hari itu juga bisa dikirim. Iya, jadi kayaknya teman-teman juga kudu kalau misalnya nih udah nemu satu toko yang pernah beli di sana dan cocok. Karena kan setiap fragrance oil, tiap pewarna kadang-kadang dia kelakuannya beda-beda gitu. Beda toko, beda kelakuan. Jadi kita mesti mengenali tuh yang dari sini bentuknya seperti ini. Nah, kalau udah kenal ya udah di situ aja, nggak usah berubah-berubah lagi ya, ya. kan ya. Betul. Biar nggak repot. Ya, apalagi kalau yang di luar Pulau Jawa kan agak sulit juga tuh kalau nyari-nyari itu, jadi bisa bereksplor terus cari gitu bahan-bahannya supaya akhirnya bisa menemukan yang cocok. Betul. Oke, next ya. Apakah sama mengolah mijal yang sudah coklat warnanya? Maksudnya gimana ya? Oh, maksudnya ini kali ya, yang pakai arang itu sama nggak ngolah minyak jelantah yang warnanya udah coklat banget? Nah, sebenarnya minyak jelantah itu dengan warna yang coklat atau hitam, kita pernah nemuin minyak jelantah yang hitam. Iya, kita mau udah hitam ya kan ya. Yang penting adalah direndam. Yang penting adalah direndam, kan semakin lama semakin oke. Jadi kita rendamnya itu durasinya semakin lama aja. Karena kalau yang hitam itu kita pernah sampai akhirnya malah charcoalnya kita bawa juga untuk untuk lebih aman lagi gitu. Nah, ini salah satu contohnya nih. Ini yang minyak jelantahnya yang hitam. Hasilnya lama-kelamaan ini, tapi karena udah 3 bulanan kita buat ya, sekitar 2-3 bulan, jadi lama-lama warnanya tuh akan memucat sih. Ini tanpa pewarna apapun, ini minyak jelantah. Iya, itu juga hasil praktek dari teman-teman dari kelas-kelas sebelumnya, itu udah membuktikan ya Karena ya, makin lama merendam minyak jelantah, makin bagus warnanya nanti sabunnya, makin muda. Makin terang. Jadi kalau yang minyak jelantah yang hitam, kita dapat minyak jelantah hitam itu dari bank sampah gitu ya, kan ada ya? Sama dari, itu yang dari teman ya, dari teman ada yang punya usaha pecel lele atau jual ikan goreng gitu, dikasih. Nah, restoran juga ini. Jadi teman-teman jangan khawatir. Oke, next ya. Kalau dalam proses curing ada yang kadaluarsakah atau semakin lama semakin baik? Maksudnya gimana ya Mas Rian? Tunggu. Kalau dalam proses curing ada kadaluarsakah atau semakin lama semakin baik? Oh, maksudnya mungkin proses curingnya kali ya, semakin lama semakin baik apa enggak? Oke. Proses curing itu minimal 4 minggu. Ada juga proses curing, misalkan pas 4 minggu digunakan masih gatal, ada terasa gatal, berarti masih kurang 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi. Jadi semakin lama sebenarnya semakin oke. Iya, itu juga biasanya kalau yang lewat 4 minggu masih terasa ada gatal, biasanya tuh karena resepnya salah biasanya karena ya terlalu banyak lainnya, terlalu banyak soda apinya. Betul. Jadi dia biasanya resepnya salah. Makanya penting adanya timbangan digital tuh penting banget itu untuk supaya resepnya disesuaikan gitu. Oke, next Kalena. Kak, saya mau buat sabun cair, boleh nggak jelasin sedikit prosesnya?
Nah, ini memang sabun cair ini PR banget. Prosesnya tuh lumayan panjang, yang mau cold proses maupun hot proses ya. Kita menggunakan KOH. Belum lagi kalau untuk resepsi sama, maksudnya sama tuh menggunakan kalkulator gitu, kalkulator. Tapi ketika kita mengocoknya, terus kita tutup, kita diamkan gitu, itu yang cold proses saja sekitar 12 jam. Kadang-kadang kita selama 12 jam tidak menimbulkan kayak warna yang bening gitu, itu namanya kayak mold, tumbuh mold gitu. Nah itu kita tutup lagi, lama deh, prosesnya lama. Jadi itu sih saya tidak sabaran orangnya, jadi saya belum bikin lagi sih. Kemarin praktek sama Nada aja satu hari ya, Nad, satu hari sekitar hampir 24 jam baru berhasil. Iya, mungkin aku bisa proses. Mungkin bisa ceritain dulu awal-awal itu kita sempat jualan sabun cair ya Kak Lena ya. Tapi prosesnya itu kan lama. Udah gitu, udah prosesnya lama, tidak bisa dibikin dalam batch yang banyak karena memerlukan alat. Alatnya itu perlu yang hot process, perlu slow cooker, sama perlu hand blender. Hand blender ya namanya ya, benar, hand blender. Dan hand blendernya harus yang lumayan powerful ya, karena dia mesti mengocok yang padat gitu. Jadi dia minyak itu dipanaskan di slow cooker, dimasukin ke AOH, terus dikocok di dalam slow cookernya itu. Nanti kalau dia udah mengental banget, nggak bisa gerak lagi, didiemin 3 jam, terus dibalik-balik 8 jam, baru ntar dicairin 12 jam. Lama banget. Terus bisa jadi nanti di ujungnya itu, prosesnya lama. ya, setelah di ujungnya itu nanti bisa jadi dia nggak terlalu clear warna sabunnya, berarti ada yang mesti diubah lagi. Pokoknya nggak efisien menurut kami sih. Terus kalau yang cold process, yang nggak perlu pakai slow cooker, tetap harus punya hand blender. Kalau nggak punya hand blender, nggak bisa bikin sabun cair. Gitu. Jadi lumayan juga, kecuali kalau teman-teman memang mau menginvest sih silakan saja gitu, dieksplor gitu ya. Jadi kalau kami kenapa fokusnya ke cold process, karena alatnya itu sederhana, bisa ditemukan lah gitu, di tempat di luar Jawa pun bisa menemukan alat-alat ini gitu. Ya. Itu sih lebih ke efisiensinya. Benar. Jadi bisa dijangkau oleh semua orang ya, karena kalau cold process sabun batangan ya. Semua orang. Iya. Betul. Tapi kalau teman-teman penasaran mau lihat, sebenarnya di YouTube tuh banyak, bisa lihat liquid soap cold process atau liquid soap hot process. Jadi tetap ada 2 proses dia. Beda-beda. Ya. Gitu. Betul. Lanjut. Kalau mau beli cetakan sabun kapasitas 900 ml, minyaknya kira-kira berapa gram? Itu yang 500 gram. Kalau kami tadi yang 1.200, itu yang untuk 750 gram. Jadi yang 900 itu untuk 500 gram minyak. Ya. Oke. Lagi, Kak Lena. Next, Kak. Ada lagi? Mau konfirmasi lagi. Mijel hanya untuk sabun cuci, untuk sabun mandi, dan sabun muka harus menggunakan minyak baru. Betul. Ya. Walaupun ada temen yang mencoba-nyoba ya sabun minyak jelantah untuk mandi, katanya sih aman-aman aja udah setahun ini, tapi kami tidak menyarankan, kan setiap kulit itu berbeda. Kalau teman-teman mau seperti teman saya itu ya silahkan saja, tapi kami tidak bisa mensarankan gitu. Jadi ada orang yang nekat gitu, aku coba bener, masa sih nggak bisa buat mandi gitu. Sampai sekarang tuh sampai laporan ke saya, Kak, aku masih pakai minyak jelantah loh. Mandinya ya aku bismillah aja deh ya, semoga memang aman-aman aja nextnya gitu. Jadi kita tidak menyarankan. Oke, next Kalena. Kalau bikin sampo anti rontok dan ketombe, referensinya gimana, Kak? Nah, kalau untuk sampo itu jenis kulit orang juga berbeda-beda. Kayak saya jenis kulitnya sama Nada itu beda. Awalnya aku ini samponya itu menggunakan jenis minyak, terutama dengan jenis minyaknya. Yang kedua itu ada yang aku kemarin share itu ada tambahan lagi untuk kayak conditioningnya itu, untuk conditioningnya ya. Nah itu berbeda-beda. Jadi kayak aku ini harus menggunakan minyak palm oil awalnya. Pas baru sebulan yang lalu aku coba lagi tuh, mungkin karena aku udah terbiasa menggunakan jadi sabun yang kita buat
buat ini sebenarnya bisa juga untuk kulit rambut gitu. Jadi tapi dicoba aja, kalau memang ada yang tidak cocok, awalnya itu pasti berminyak. Awalnya itu masih menyesuaikan, berminyak banget sampai kayak keluar minyak-minyaknya. Lama-kelamaan itu akan terbiasa, dia beradaptasi, akhirnya cocok. Nah, aku baru 1 bulan yang lalu tanpa untuk rambut ya, untuk rambut itu tanpa palm oil, akhirnya aku cocok sekarang menggunakan yang coconut oil itu yang aku buat nih, itu bisa untuk rambutku juga gitu. Jadi tidak hanya untuk kulitku gitu. Jadi tambahannya itu di minyak sih kan ada. Iya. Bisa head to toe sebenarnya kayak kalau cocok. Jadi emang harus dicoba masing-masing. Masing-masing. Sama untuk muka juga sama juga kok. Untuk muka juga kalau yang biasa gitu menggunakan sabun yang kita tadi buat aman. Sejauh ini sih aman. Tapi karena aku nggak biasa sih kalau muka tuh pakai sabun-sabun. Biar hemat juga sih ya, karena sabun itu aku gunain untuk rambut juga, untuk tubuh juga, jadi biar hemat, jadi muka aku cuma basuh aja deh gitu. Iya. Oke Kak, lanjut. Kak, fragrance oil amankah untuk kulit, juga untuk bumi, soalnya kan dia sintetik. Nah, kalau untuk fragrance oil kembalikan lagi sih ya. Jadi memang sebenarnya ada penelitian panjang, ada pro dan kontra nih tentang fragrance oil. Jadi kembalikan lagi ke kita untuk mau tujuannya untuk apa. Karena kalau kita menggunakan essential oil, harganya selangit gitu, maksudnya beda jauh banget sampai 3-4 kali lipat. Tapi memang tidak merusak bumi. Apa kita kalau memang kita nggak mau menggunakan, tidak pakai pewangi juga nggak masalah gitu. Jadi kita kembalikan lagi sama, karena kami menggunakan pewangi ini untuk teman-teman yang biasa menggunakan sabunnya itu dengan keharuman gitu. Sebenarnya sih kalau pribadi kami sih jarang menggunakan pengharum gitu. Itu sih kembalikan ke wangi-wangian ya Kalena ya. Iya, mendingan nggak usah pakai wangi-wangian. Sebenarnya essential oil juga kan ada energi yang terbuang juga gitu, ada yang menggunakan energi juga. Nah, jadi kita pertimbangkan aja mana yang lebih bisa kita sesuaikan dengan diri kita. Sekarang kalau kita bela-belain untuk beli essential oil, tapi akhirnya kita tidak bisa untuk membeli bahan-bahan yang lain gitu kan. Jadi kita pertimbangkan lagi deh gitu. Ya, kembali ke masing-masing ya karena pertimbangannya. Oke, yang selanjutnya, jadi minyak yang bekas pakai itu harus melalui proses perendaman dengan arang dulu ya? Betul, harus karena sifat arang itu adalah menyerap racun-racun yang ada di minyak tersebut. Jadi harus dengan itu teman-teman bisa karbon kan? Iya, teman-teman bisa praktek deh nanti bikin eksperimen kalau mau. Jadi ada minyak jelantah yang direndam cuma 24 jam sama minyak jelantah yang direndam seminggu. Itu beda nanti hasil sabunnya. Lama makin terang dia warnanya. Oke, next. Kalau kita mau produksi sabun sendiri untuk dijual, kira-kira gimana ya buat izinnya? Ada gambaran nggak, Kak? Nah, sejauh ini sih kalau untuk BPOM gitu-gitu ya, itu disesuaikan aja. Selama ini kan karena kita untuk kalangan sendiri, teman sama-sama tahu dan percaya, sejauh kami jualan tuh nggak ada yang komplain, nggak ada yang akhirnya terjadi kerusakan sama kulitnya atau alergi sejauh ini sih tidak. Jadi kembalikan ke teman, kalau teman-teman ada budget dan ada waktu untuk mengurus ke BPOM, silahkan. Sejauh ini sih teman-teman kami, lingkungan kami tidak ada yang mengurus itu gitu. Jadi tergantung tujuannya Kalena ya. Kalau mengurus BPOM itu kalau kalian mau masuk ke supermarket besar biasanya atau jualannya partai gede gitu. Tapi karena kami ini rata-rata memang tidak mau mengarah ke sana, banyak yang tidak mengurus BPOM. Jadi ya atas kepercayaan aja. Jadi kalau misalnya ada orang yang sampai nanya BPOM-nya mana gitu ya, berarti mereka bukan target market kita. Kita terus terang, kita nggak ada gitu. Jadi kalau memang butuh itu, ya tidak membeli sabun kami tidak apa-apa gitu. Jadi memang tergantung tujuan kita jualannya gimana. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mengurus, terus terang kami tidak ada pengalaman di situ. Cuman bisa hubungin kalian waktu itu pernah hubungin yang UMKM itu? UMKM di setiap kecamatan ada. Setiap kecamatan itu ada UMKM untuk pengurusan BPOM dan surat izin usaha. Jadi bisa kok ke setiap kecamatan di Jakarta ya. Di Jakarta tuh udah tersedia mereka.
Iya, tapi cobain aja, coba mungkin di kecamatan masing-masing ada. Jadi kayak ada pembinaan gitu karena ya. Betul, ada pembinaan tentang bagaimana menjadi UMKM yang sesuai jalurnya gitu. Gitu. Oke. Next dari Beta, Kak, arangnya boleh apa aja? Kemarin di materi kan pakai arang batok. Beda nggak hasilnya kalau pakai arang kayu biasa? Sebenarnya sama aja sih, karena aku ada gambarnya arang batok aja ya. Sebenarnya sama aja, mau arang batok kelapa, mau briquette, mau arang yang kayu atau yang charcoal yang bubuk. Itu sebenarnya intinya adalah memang arang yang bisa menyerap racun pada minyak gitu. Jadi nggak masalah. Ya. Terus lanjutannya untuk pH sabun yang aman ke kulit berapa ya, Kak? Nah, karena kita menggunakan membuat sabun proses ini ya, membuat sabun sendiri itu rata-rata tuh stagnan dia begitu pH-nya itu sekitar 8 ya, walaupun berapa bulan akan di tes pH tuh akan tetap 8, nah itu udah aman di kulit kita. Ya. Jadi nggak akan turun, kecuali kalau emang kita tambahkan mau seperti yang seperti sabun pabrikan tuh kan pH-nya asam ya, tidak basa. Nah itu mereka tuh ada tambahan citric acid gitu, jadi asamnya tuh biar sabunnya tersebut asam. Nah sedangkan kulit kita ini kan sebenarnya masih aman kok kalau untuk pH 8 gitu, nggak asam banget. Bisa. Tapi kalau misalnya pH-nya masih 10, nah itu jangan. Kalau pH 10 itu untuk nyuci-nyuci. Kalau memang udah terlanjur, misalkan udah berapa bulan tapi masih tidak turun-turun, pH-nya masih 10, nah itu tidak disarankan untuk kulit, nanti gatal-gatal dan kering banget kulitnya. Oke, next. Kalau aplikasi shop kalkulator akurat nggak ya? Terus sama apakah soda api ada expired date-nya? Jadi kalau terlalu lama jadi kurang efektif untuk saponifikasi. Nah, soda api ini biasanya juga akan ada tulisan untuk disarankan untuk sampai kapan gitu maksimalnya. Tapi biasanya kalau kita memang digunakan jangka waktunya lebih dari 1 tahun sih sebenarnya nggak masalah. Yang penting adalah tidak soda api itunya di tempat yang kedap ya, tidak tercampur oksigen. Karena kalau udah tercampur oksigen tuh mengeras, kita susah untuk disesuaikan dengan resep. Sebenarnya masih bisa digunakan juga, keras juga, tapi tidak bisa kita sesuaikan dengan resep. Dia lumer ya karena ya. Jadi keras, kering gitu. Jadi sebenarnya sih nggak sampai, kecuali kalau udah warnanya kuning. Kalau udah warnanya kuning berarti itu sudah tidak layak digunakan. Berarti udah tercampur dengan oksigen si soda apinya. Oke, next. Penggunaan minyak kelapa bisa yang merek Tropical atau Sanko itukah atau yang Barco? Biasanya sih kalau merek kita juga nggak pakai merek apa-apa sih, yang penting minyak kelapa. Apalagi kalau kita bisa buat sendiri ya bagus juga gitu. Jadi sebenarnya merek nggak terjadi patokan teman-teman. Jadi merek apapun yang penting minyak kelapa. Benar, yang penting jenisnya. Tapi kelapa maksudnya kelapa ya, bukan sawit. Ya. Kalau sawit juga mereknya juga apa aja bebas. Biasanya sih kita kalau kelapa ya Barco biasanya, kalau yang ada adanya itu ya kan ya. Adanya itu, kalau di Jakarta tuh adanya itu aja. Gitu. Oke. Ini penuangan air ke dalam NaOH atau sebaliknya? Nah, ini hati-hati, kan udah aku share tuh di grup ya. Jadi soda apinya yang dituang ke air ya. Jadi soda apinya yang dituang ke air. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik itu akan ada seperti volcano, letusan gitu. Ya. Jadi jangan sampai kebalik banget ya karena ya. Benar, jangan sampai kebalik, nanti ada ledakan. Jadi nanti heboh setetangga loh. Oke, kita coba ini karena masih ada 20 pertanyaan lagi, tinggal 15 menit. Oke, yuk ngebut. Yuk, Kak, bolehkah menggunakan arang batok bekas dipakai bakar atau harus arang baru? Boleh banget, yang bekas dibakar juga boleh. Boleh banget. Yang penting jangan jadi abu semua ya. Iya, jadi abu gosok nanti ya. Tunggu. Tadi mana ya? Aduh, kok turun? Sebentar. Tunggu. Perbandingan mijal dengan arang berapa, Kak? Nah, yang kemarin itu kan kita sempat juga share tuh, yang sekitar 600 gram, tapi 1 kilo, untuk 1 kilo. Nah, jadi kalau misalkan mau 500, ya bisa sekitar 100 gram gitu.
yang 600 gram misalkan jadi 100 gram untuk si arangnya. Jadi disesuaikan aja perbandingannya itu. Ya. Oh, Kalena ternyata tinggal satu pertanyaan lagi. Tadi tuh ternyata aku chatnya nggak aku pencet, jadi dia ada 20 pesan. Tinggal satu lagi. Siap. Kak, boleh nggak saya pakai loyang kue, terus saya lapisi plastik? Boleh sebenarnya, yang penting dilapisi plastik atau kertas roti. Karena kalau langsung kan itu aluminium ya, kue. Jadi harus dilapisi tebal ya, agak tebal. Jangan sampai bocor ya, Kalena ya. Iya, jangan sampai bocor karena nanti akan aluminiumnya akan meracuni si sabun, maksudnya kandungan dari si sabun tersebut. Iya. Kita pernah nih dulu pakai karena ngeyel ya, nggak percaya kalau dia itu bereaksi gitu. Jadi pakai loyang yang itu loh, loyang yang ada teflonnya. Yang ada teflonnya, ngelotok semuanya. Aduh, ngerusak teflon. Malu ya. Nah, itulah sebenarnya teman-teman juga bisa eksplor. Misalkan, kata ini nggak boleh. Kita eksplor aja, nggak apa-apa. Salah itu justru jadi kita lebih pinter lagi. Maksudnya lebih ngerti lagi gitu. Jadi teman-teman jangan takut untuk eksplorasi lah. Coba-coba. Nah nih Kak, ada yang nanya Kak, kalau pakai kotak bekas susu boleh nggak susu 1 boleh. liter? Sama, itu juga kan ada aluminium, yang penting dilapisi. Yang penting adalah dilapisi. Jangan sampai tidak dilapisi. Itu yang tadi sama aja sih ya dengan loyang kue. Oh ini tadi, Shana, Kak tadi pertanyaan mengenai sop kalkulatornya belum terjawab. Boleh diketik lagi nggak? Aku nyarinya susah ke atas. Mbak, Tapi saya apa tadi? Pertanyaan mengenai sop kalkulator atau belum. mau dibuka mic-nya? Iya boleh atau dibuka mic-nya. Oh akurat nggak sop kalkulator? Udah dijawab tadi ya? Kan itu kalkulator ya, akurat. Tapi memang itu hanya patokan ketika kita membuat resep. Akurat kok, cukup akurat. Iya. Akurat kok Kak, dia akurat sop kalkulator itu. Nah, tapi yang bawahnya itu kan kita udah share tuh yang di cara penggunaan sop kalkulator yang di kertas. Jadi di belakangnya pun ada disclaimer. Jadi dia akurat dalam pembuatan resepnya. Jadi berapa banyak lainnya, berapa banyak airnya, itu akurat. Nah, tapi kayak misalnya cleansing-nya, kan kalau umumnya tuh kalau cleansing-nya tinggi banget berarti mengeringkan. Tapi itu juga tergantung kulit orang gitu. Nggak semua orang efeknya akan mengeringkan gitu. Nah, di situnya tuh yang jadi kita mesti coba-coba. Coba-coba, betul. Gitu. Jadi Tapi sesuaikan dengan kulit kita. Iya, jadi tapi kalau coba-coba. di resepnya adonannya itu akurat. Tapi akurat dan akurat dan anti gagal sih sebenarnya kalau udah menggunakan sop kalkulator itu. Betul. Kecuali tapi efeknya ke kulit aja. Benar, tapi efeknya ke kulit orang, nah itu beda-beda. Yang dia bilang membersihkan banget, belum tentu mengeringkan. Kayak dibuat aku, yang minyaknya ini kayak mau di bor Pertamina gitu kan, mengeringkan banget, nggak apa? Yang dia bilang membersihkan banget, nggak kering di kulit aku gitu. Jadi apalagi nih, kalau di luar itu kan dia kelembapannya rendah. Beda kayak kita nih, kelembapannya tinggi. Jadi buat sabun kelapa yang dibilang akan mengeringkan banget, sebenarnya di kita belum tentu gitu, karena kita kelembapannya tinggi banget. Gitu. Terus. Jadi sesuaikan aja, kalau memang tidak cocok dengan hanya sabun kelapa saja, bisa ditambahkan soft oil gitu. Kalau nggak cocok. Ya. Tapi masih aman. Sejauh ini sih aman sih, tidak akan ada alergi apapun gitu. Ya. Intinya coba-coba ya Kalena ya. Betul, intinya mau bereksplorasi aja. Ya. Dan coba. Satu lagi Kalena, sabunnya bisa buat cuci piring kan Kak? Caranya gimana ya? Diparut, pakai parutan keju kah atau langsung digosok-gosok? Oke, kalau untuk minyak jelantah itu memang betul untuk sabun cuci. Biasanya sih aku itu karena udah mulai malas untuk marut pakai parutan keju, bisa. Itu juga kan tinggal dituang-tuang aja. Aku sekarang suka dipotong, misalkan bikin nih 1 bar ini, aku bisa potong jadi 9 potongan. Jadi aku tinggal masukin ke tempat cucian piring gitu, direndam gitu. Nanti udah tinggal kocok-kocok aja makan aku sendiri, udah aku gunain gitu. Bisa dipotong ini yang 1 bar ini bisa jadi 9 potong atau bebas lah teman-teman, atau yang
mau diparut ya seperti ini, yang remah-remahan seperti ini tinggal disendokin ke campurkan dengan air untuk dicuci gitu. Iya. Kalau punya food processor juga sebenarnya bisa dimasukin food processor, nanti dia jadi kayak bulir-bulir gitu. Betul, bisa. Tapi udah jadi ya kalau udah selesai curing. Iya, kalau udah siap digunakan. Nah, ada lagi teman-teman pertanyaannya? Tadi aku melihat ada yang udah praktek juga loh, Mbak Aini kayaknya ya praktek ya tadi ya? Oh iya Mbak ini? Oh belum. Siapa yang tadi ada yang praktek loh, ada yang tuang-tuang adonan aku ngeliat di... Ya nih siapa nih? Jangan-jangan masih ngocok. Biasanya gitu teman-teman yang baru, oh ini yang baru pernah bikin, karena udah selesai Zoom, dia belum kelar-kelar juga, belum tracing biasanya gitu kalau baru awal-awal, lama banget. Iya betul, karena beda karena dibilang aku itu sering ngocok sama macul Bu Ibu. Jadi ya silakan aja dicoba. Ntar kalau udah terbiasa sih cuma hampir 10 menit kayak tadi aku udah oke. Nah ini tadi nih teman-teman nih hasilnya aku keras banget tuh. Udah jadi keras kayak gini nih. Ini Karena ada pertanyaan lain Karena. Oke. Kalau untuk cuci piring bisa nggak pakai air jeruk nipis? Bisa juga pakai air jeruk nipis. Maksudnya dicampur sama air jeruk nipis kali ya? Jadi kan itu jadi kadar airnya kan untuk diresep. Kalau buat nyampur NaOH nggak bisa ya teman-teman, karena NaOH itu basa, jeruk nipisnya asam. Tapi kalau buat campuran sabunnya udah jadi terus dicampur air jeruk nipis bisa. Atau kalau misalkan jeruk nipisnya dikeringkan gitu, dijadikan seperti topping lah, kalau untuk makanan topping ya, maksudnya bisa taburan atau hiasan gitu bisa, tapi dikeringkan dulu. Ininya kulitnya gitu bisa ya? Kulitnya. Bisa. Nih ada lagi Kak, aku dulu pernah praktek, tapi hasilnya rada lembek, nggak kayak contoh Kakak yang keras. Oke, biasanya itu di resep. Satu resep, yang kedua jenis minyaknya, yang ketiga itu NaOH-nya. Itu NaOH-nya kurang biasanya. Kalau lembek, aku waktu pertama-tama bikin sabun minyak jelantah, itu agak lembek karena NaOH-nya itu kurang banyak. Awalnya 65 gram yang untuk porsi 500 gram ya. Nah, pas aku tambahkan jadi 75 gram, oke itu kekerasannya. Jadi biasanya di resep. Ya, jadi dulu kita tuh nggak kenal sopakuator ya karena ya. Jadi kalau mau bikin sabun, resep yang ada tinggal diganti aja minyaknya. Ternyata nggak bisa kayak gitu. Jadinya beda sabunnya. Tambahin. Pokoknya sehemat pengetahuan kita begitu dulunya. Pas lama-kelamaan pas kita ketemu dengan sopakuator itu bantu banget teman-teman. Iya. Jadi kalau mau bikin yang baru, mending coba pakai resep dulu, pakai resep kalkulator dulu ya karena ya. Betul. Oh ini tadi yang praktek Rian Firmansyah masih nunggu soda apinya dingin, masih anget katanya. Ini sekarang udah praktek belum? Udah belum, jadi? Masih nunggu dingin katanya. Nunggu suhu ruang. Oke. Ya. Oh, ini di-share aja ya. Ya benar, yang udah praktek nanti di-share aja teman-teman. Iya, di-share ya hasilnya. Iya. Yang bulan lalu ya? Bulan Juli ya? Yang bulan Juli itu Juli. Udah mereka tuh karya keren-keren banget, berlomba-lomba untuk makin keren. Terus ada juga yang punya toko loh, langsung buka toko. Iya, udah jualan ya. Jualan, dia malah lebih duluan, lebih cepat banget. Sampai benar-benar terniat, peserta terniat. Jadi teman-teman, siapa tahu ini jadi salah satu peluang usaha teman-teman. Silakan nanti kita paling bantu di IG story kami untuk tag IG teman-teman. Jadi supaya teman-teman yang di lingkungan terdekat teman-teman, kotaknya bisa order ke teman-teman. Jadi teman-teman, kami berharap sih setelah workshop ini teman-teman tuh praktik, selain minimal untuk diri teman-teman, juga bisa untuk dibagikan ke teman-teman lain yang misalkan mau diajarkan sama teman-teman, itu senang banget kami. Jadi dibagikan ilmunya gitu maksudnya. Karena ada yang nanya, Kak, bisa lihat nggak contoh Kakak yang udah dikemas untuk dijual?
Kami tidak Nah, dibungkus. nah, kita ini teman-teman kemasannya ini sangat minimalis karena kita pakai koran bekas ya. Tapi sebelum dipakai koran bekas itu biasanya kita menggunakan sampul, bukan sampul sih namanya, kayak amplop gitu loh. Amplop. Nah, yang kertas gini. Jadi kami tinggal masukkan berapa teman-teman beli. Nah, tinggal masukkan disesuaikan. Kalau ini kan untuk kapasitas misalkan 5 sabun atau 6 sabun. Jadi ada yang kecilnya untuk 1 sabun misalkan gitu. Ada yang menggunakan amplop, tapi yang intinya adalah kertas yang bisa didaur ulang. Iya, Gitu. karena Jadi kami kan minim sampah ya teman-teman, dan yang beli pun justru beli dari kami karena pengennya minim sampah. Jadi kami memang tidak mengemas, malah niat mengemas yang gitu, yang gimana ya? yang Mengemas yang cantik minimalis. lah kalau kata orang gitu. Setelah ini terus kita bungkus lagi pakai koran. Orang. Jadi Ya. tidak pakai bubble wrap, jadi pakai koran. Kadang-kadang pakai kardus telur gitu, kardus telur. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi emang tapi sih memang niatnya sih kami bukan produknya sih yang kami jual sih memang ya. Proses edukasinya ini yang kami maksudnya untuk himbau ke teman-teman supaya teman-teman bisa menyebarkan gitu. Kalau ada yang mau coba-coba produk kami, monggo hubungi nomor saya atau nomor Kanada, Kak Anita, biar coba gitu, silakan. Kami terbuka untuk. Jadi kalian misalkan mau membandingkan gitu kan dengan hasil karya kalian, terus dengan nyoba deh punya Sustainable Indonesia gitu kan, monggo gitu. Kami jual satu kotak ini hanya 15.000. Kalau yang sabun mandinya itu kami jual sekitar 25.000. Jadi kami jual tuh dengan harga yang sangat murah daripada teman-teman yang lain karena memang kami bukan menjual produk. Jadi kami menjual prosesnya. Ini ada strawberry, pokoknya bereksplor nih, karena ada sama Kak Anita tuh suka eksplor juga nih. Mereka ada yang campur strawberry, ada yang susu. Pokoknya teman-teman bereksplorasi aja. Ya, jadi teman-teman bukan berarti jualnya harus murah loh ya, enggak. Tapi kan tergantung tujuan kita. Jadi teman-teman jualannya tujuannya mau gimana gitu, disesuaikan aja. Kalau kami karena memang untuk edukasi dan memang mau mengedukasi minim sampah, maka jualan pun kemasannya minim sampah gitu, minimalis banget. Dan alhamdulillah sih pelanggan kami ngerti, justru mereka beli dari kami karena kami minim sampah gitu. Jadi nggak masalah tuh digubet-gubet kertas gitu doang, mereka nerima, malah seneng, nggak banyak sampah plastiknya. Halo? Ngasih sih teman-teman. Tapi kalau memang minim sampah, itu otomatis kami akan reshare hasil karya kalian. Gitu. Nah, Kak Lena, ini sebelum teman-teman ke teman-teman mau pakai. Ya, Kak Lena sebelum ditutup ada satu lagi nih pertanyaan. Oh, Arang apa Kanada ya, suaranya ada pertanyaan satu lagi Kak Lena. Putus-putus. Bisa dengar ya? Dengar nggak? Yang itu dibuang kemana limbahnya atau bisa dipakai ulang? Arang itu bisa dipakai ulang, jadi bisa untuk bakaran lagi atau bisa dijadi remah-remahan, akhirnya dijadikan charcoal gitu ya, gitu. Setelah itu bisa juga dijadikan kompos, kan minyaknya nggak terlalu banyak kecuali kita guyur tuh komposternya pakai minyak, jadi bisa kok dikompos juga atau jadikan kompos seperti itu, jadi masih aman, masih oke. Ini apa tadi? Oh, lokasinya di mana? Kami di Jakarta Selatan. Tapi kalau lagi pandemi tidak bisa dikunjungi teman-teman ya. Kita dari online aja. Jadi kayak. Oh nih, teman-teman ini di Mbak Wiwi aku stop ya pertanyaannya ya. Ini aku bacain dulu. Ada 2 pertanyaan. Nextnya bisa tanya di grup sabun aja ya. Ini aku bacain dulu 2 pertanyaan. Kak, boleh nggak tidak menggunakan pewangi? Boleh. Oh, salah. Kak, boleh tidak menggunakan biang, pewanginya pakai biang itu loh, Kak. Biang yang parfum. Oh, iya. Sebenarnya itu lebih fast stress ya. Kita pernah tuh pakai biang, pernah kita nyoba-nyoba. Itu karena kan selera ya. Kami tuh nggak suka wanginya terlalu menyengat gitu. Terus fast stress gitu loh, cepet banget langsung ngebeku di ember. Jadi benar-benar akhirnya kita pastikan udah tidak menggunakan. Tapi kalau teman-teman mau mengeksplorasi silahkan. Yang penting jangan ditambahkan air lagi itu ya pewanginya.
Cobain aja dulu sedikit dulu ya Kak Lena ya, untuk lihat Betul. kelakuannya si biang minyak wanginya Yang itu. kami pernah nyoba itu 1 kali, Iya. kaget lebih cepat gitu, fast stress gitu lah, stressnya cepat banget. Kak, ini tadi yang ini kelewat nih, satu lagi. Kalau dicetak pakai bekas susu UHT, perlu dilapis aluminium foil kah? Enggak boleh, justru nggak boleh dilapisi aluminium foil, justru bolehnya plastik. Plastik ya, atau bubble wrap, bekas-bekas kalau kita belanja-belanja online tuh jangan dibuang. Kita gunakan, jadi lebih cantik malah, seperti seperti sarang laba-laba gitu, lucu. Teman-teman udah pada banyak yang praktek, itu lebih unik gitu bentuk-bentuknya. Iya, karena si aluminium itu bereaksi dengan NaOH teman-teman, makanya nggak boleh dipakai. Sekali lagi, udah pertanyaan itu sih udah sering dipertanyakan ya. Iya. Sebenarnya. Benar. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan kalian. Abisnya udah ya, tutup ya teman-teman ya. Habis itu nanyanya langsung di grup WA aja. Di grup WA aja, betul. Ini satu lagi kalian, masih kurang jelas kalau ditambah stroberi atau nggak kelar nih. Mungkin dia maksudnya kalau ditambah buah-buahan tuh nambahinnya kapan kalian? Oh, oke. Namanya ketika light trace juga ya. Nah, itu juga tidak kadarnya nggak banyak-banyak juga sih. Sebenarnya nggak banyak gitu. Jadi sekitar misalkan 2 sendok makan saja cukup. Itu 750 gram. Jadi jangan banyak-banyak. Sayang lebih baik dimakan aja ya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kita mendingan makan itu stroberinya. Setuju kalian. Digosok-gosok ke badan kurang. Mendingan dimakan aja. Iya, sebenarnya kan sifat itu supaya untuk itu aja ya, supaya unik dan apa ya? Buat gimmick. Gimmick ya gitu-gitu. Sebenarnya sih kalau saya sih lebih suka yang sabun biasa gitu aja. Kan fungsinya sabun tuh hanya untuk itu bakteri gitu kan. Kalau untuk pelembab dan yang lainnya sih itu bonus aja gitu. Kalau saya sih mendingan dimakan itu yang mangga lah atau susu ya, atau dicampur dengan buah-buahan. Kalau aku sih ya, kalau aku gitu. Lebih apa sih tujuannya gitu. Lebih kembali lagi ke tujuannya apa gitu. Tapi kalau mau explore diri nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaannya? Udah selesai kan? Memang kalau kami tuh suka bercanda kalau bukan nyapain materi ya. Udah selesai kan? Ada pertanyaan. Iya, ada yang terakhir nggak mau disampaikan kalian? Ya, boleh. Kalau dari aku adalah teman-teman jangan pantang menyerah gitu kalau misalkan gagal karena biasanya itu false stress. Itu masalah yang sering terjadi itu adalah false stress. Jadi seakan-akan udah kayak stress gitu, udah beku gitu ya di dalam baskomnya. Pas ketika dituang, lama-kelamaan minyaknya akan berpisah dengan si sabun yang sudah tersaponifikasi, nah di situ kalian jangan sedih karena itu akan ada jalan keluarnya kok. Tinggal minyaknya itu tinggal dituang ke tempat lain, terus akhirnya ditambahkan soda api lagi jadi sabun lagi. Jadi jangan menyerah karena tidak ada yang gagal ya. Kalaupun misalkan sabunnya itu terlalu banyak soda api, bisa digunakan juga untuk bersih-bersih. Jadi nggak untuk kulit, karena kalau telapak tangan kita kan udah tahan ya, udah tahan lah daripada kulit kita yang luar. Dan selain eksplorasi, segeralah untuk praktik, karena kalau tidak segera praktik itu ilmu akan menguap. Kan sayang gitu ya, teman-teman sudah menyediakan waktu, teman-teman sudah ikutin workshop kami, nah itu sayang banget kalau tidak dipraktekkan. Yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah sebarkan ilmu kami ini seluas-luasnya sampai benar-benar teman-teman itu masalah jam terbang, karena peserta sebelum-sebelumnya itu udah ada jadi pembicara untuk tempat wilayahnya sampai dia menggerakkan satu RT untuk bisa membuat sabun. Nah, itu kami sangat bangga dan bahagia gitu, terharu. Jadi ilmunya ini benar-benar tersebar luas gitu sih teman-teman. Itu sih Kanada. Oke, terima kasih banyak Kak Lena, terima kasih banyak teman-teman. Kelas Zoom-nya kita akhiri sampai di sini. Setelah ini kalian bisa tanya langsung di grup WA. Aku ulangin lagi, Kak Lena tuh besok akan pergi pelatihan di Om Ahlor Jogja. Jadi dia dari pagi sampai sore, mungkin nggak bisa jawab pertanyaan, nanti jawabnya setelah jam 6 sore lah, agak malam gitu. Di malam hari, nanti saya dan Kak Anita bisa bantu-bantu sementara itu. Jadi jangan kaget kalau Kak Lena nggak jawab-jawab ya.
Dia masih Bukan ngambek, tenang, bukan ngambek. Bukan ngambek ya teman-teman. Pokoknya pertanyaan kalau misalkan teman-teman mau tanya lagi yang berulang-ulang ya kalian baca-baca lagi gitu. Oh apa nih? Kalau tidak ada nggak apa-apa, nanya lagi aja, nggak apa-apa daripada nanti kalian malah salah gitu kan. Nggak apa-apa, kami masih terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan nanti di WA ya. Ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya atas waktunya. Terima kasih Kanada, Kak Anita. Dadah. Dah. Ini end meeting call ya? Iya, Udah. udah.